SM Store, amanah dalam muamalah. Cerdasnya luar biasa Imam Syafi'i ini. Di Mekah belajar ke Sufyan ibnu Uyainah, belajar ke Fudail bin Iyad, belajar ke ulama-ulama lentera cahaya ilmu pengetahuan pada zamannya. Sampai umur belasan tahun, ya jadi umur 7 tahun apal Quran, apal seapal-apalnya. 10 tahun apal kitab Muwatta. Muwatta itu kitabnya Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik. Itu dihafal di luar kepala. Ketika di belasan tahun, ya setelah menghafalkan Quran, kemudian umur 7 tahun menghafalkan Muwatta. Dalam umur 10 tahun, karena pada zamannya Muwatta'nya Imam Malik paling luar biasa. Setelah itu belajar ke Masjidil Haram, ke Sufyan ibnu Uyainah, belajar ke Fudail bin Iyad dan seterusnya. Terus ketika beliau sudah jadi remaja, beliau hijrah. Hijrah itu sebelum jadi pemuda. Remaja itu sebelum pemuda. Remaja dulu baru apa? Remaja itu ya kayak anak SMP begitulah kurang lebih. Hijrah kemana? Ke Madinah. Bertemu langsung sama pengarang kitab Al-Muwatta. Yang mana kitab Muwatta sudah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Lah biasanya zaman dulu kan langsung talaki, nimba ilmu langsung ke pengarang kitabnya. Terus ada sanadnya. Itu Imam Syafi'i baca Muwatta itu nggak pakai kitab, dibaca. Maka Imam Malik rahimahullah tercengang dan merasa tidak pernah anak murid secerdas Imam Syafi'i ini. Akhirnya dipanggil nih Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ya Malik, wallahi inni araf anna Allah qad alqa fi qalbika nura fala tudfi'u bi dhulmatil ma'asi. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah menancapkan dalam dadamu cahaya. Wallah, jangan sesekali kau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Karena nggak pernah punya murid sehebat itu. Dinasihati tinggalkan maksiat agar cahaya yang Allah berikan di hatimu tidak padam. Makanya orang kalau pelaku maksiat pasti nggak pintar. Karena cahaya ditutup Allah. Imam Syafi'i dinasihati Imam Malik. Singkat kata terlalu panjang nanti Imam Syafi'i. Intinya Imam Syafi'i ini luar biasa menara ilmu pengetahuan. Suatu saat Imam Syafi'i ini mau berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Disambut, dipersiapkan oleh Imam Ahmad, kasih makan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Untuk menghormati seorang ulama, disiapkan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Datanglah Imam Asy-Syafi'i, disambut senang sama Imam Ahmad, keluarganya Imam Ahmad, murid-murid Imam, sambil nunggu-nunggu ini ulama besar yang datang ini. Kira-kira apa nanti? Ingin tahu bagaimana akhlaknya, ingin tahu bagaimana tutur bicaranya, ingin tahu kedalaman ilmunya. Orang-orang sudah nunggu semuanya nih. Termasuk keluarganya Imam Ahmad. Datanglah Imam Syafi'i. Disambut, disuruh masuk ke rumahnya Imam Ahmad, monggo pinara. Sudah disediakan makanan banyak. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Itu Imam Syafi'i menghabiskan makanannya Imam Ahmad. Makanan banyak dihabiskan. Kesan pertama itu, waduh, gak cocok. Imam Syafi'i kakek mangannya wakai. Kesan pertama orang enggak, kok gini ya? Perkiraan kita ini enggak kayak gitu. Dihabiskan semuanya. Habis itu malam hari dilihat, namanya ulama besar ya, diteliti gerak-geriknya. Malam hari Imam Syafi'i enggak sholat malam. Enggak sholat malam. Begitu waktu keluar subuh diintai sama orang-orang itu, pengen tahu kemuliaan Imam Syafi'i. Subuh-subuh dia berangkat ke masjid, enggak pakai wudu. Jatuhlah Imam Syafi'i. Akhirnya orang-orang tanya, gimana ini? Katanya ini bener tak yang tamunya ini Imam Syafi'i? Ya, siji kok mangane akeh, loro gak sholat wengi, nomor 3 apa tadi? Subuh gak wudu langsung sholat. Wah, bener tak Imam Syafi'i yang katanya hebat itu? Ditanyakan kepada Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Ya, orang-orang berkata seperti ini. Ya syekhna, wahai guru kami. Dijawab sama Imam Syafi'i. Adapun mereka mengatakan atau kalian mengatakan aku makan makanannya Imam Ahmad, aku makan semuanya lahap. Betul, tak salah. Karena aku yakin makanannya Imam Ahmad adalah makanan yang halal.
maka aku penuhi perutku. Tujuannya untuk membentuk daging dan mengalirkan darah di tubuhku untuk menguatkan aku menuntut ilmu dan menguatkan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan makanan. Pasti halal, pasti berkah. Dimakan. Karena ada hadisnya Nabi kan. Ya, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang bertakwa. Nah, karena ada hadis ini Imam Ahmad menyiapkan makanan yang enak-enak. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya tamumu sing api-api gitu loh. Kalau dimakan sama tamumu dapat pahala, dia zikir, dia ibadah. Paham? Nah, disiapkan. Jadi saling connect, saling paham. Imam Ahmad mempersembahkan sebaik mungkin karena tahu hadis itu. Lah Imam Syafi'i juga ngerti, Imam Ahmad gak mungkin sing haram iki. Pasti halal, pasti berkah. Makan. Adapun kedua kata mereka, aku gak sholat malam. Bener aku gak sholat malam. Aku akui aku gak sholat malam. Karena tadi malam aku memikirkan satu hadisnya Nabi, potongan kecil. Yang untuk memikirkan hadis itu, mentadaburi hadis itu, aku gak tidur semalam suntuk. Jadi kalau dikatakan aku gak sholat malam, bener aku gak sholat malam. Karena tadi malam aku mempelajari hadis Nabi yang potongan ringan. Potongan itu berbunyi seperti ini. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Yang sering antum dengar kan kisah ini kan. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Abu Umair itu anaknya Abu Tolha, saudara seibu dengan Anas bin Malik, bocah kecil. Bocah kecil ini punya burung, namanya apa tadi? Nughair. Dibuat mainan Nughair itu. Terus Nughairnya itu mati. Nughairnya itu mati, burung si Abu Umair sedih, terus dia merengut. Ya sedih, galau lah melihat burungnya mati ditunggoi begini. Nah, Rasulullah datang. Rasulullah menghibur si Abu Umair ini dan Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Abu Umair, ada apa dengan Nughairmu? Nah, ucapan ini itu menjadikan Imam Syafi'i gak tidur malam. Karena berusaha menggali faedah-faedah dari hadis yang kecil itu. Jadi tadi malam aku gak tidur karena memikirkan hadis itu. Disinilah Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang muslih, bukan sekedar soleh. Antum paham maksudnya? Nek sekedar soleh, tutup buku gak usah belajar sholat wengi untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami ya. Tapi Imam Syafi'i pada waktu itu dia mempelajari hadis, memahami hadis untuk memperbaiki orang lain dengan hadis yang ia pelajari ini. Jadi ibadahnya itu menghasilkan yang menular ke orang lain. Kalau sholat malam ya untuk dirinya sendiri. Maka dari itulah ya, tolabul ilmi afdalu minan nawafil. Menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada amalan-amalan sunnah lainnya. Daripada sedekah sunnah, daripada sholat malam. Lebih utama sholat malam. Lebih utama apa? Sholat malam. Yang ketiga, itu yang ingin saya garis bawahi. Kenapa Imam Syafi'i? Karena beliau menjadi muslim, tidak sekedar apa? Soleh. Kalau soleh, sholat malam sudah gak baca kitab aja. Dan yang ketiga, kenapa Imam Syafi'i tidak wudhu ketika sholat subuh? Kata beliau, karena setelah sholat isya aku gak tidur, aku gak batal sampai subuh, sehingga aku sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Nah itu ya, jadi begitulah kira-kira juru dakwah. Ya tengah malam belajar. Antum yang ngono utak-utak kamerae, iki sik durung iso, besok iki acara piye sampean. Itu bagian dari Anda menjadi muslihun, para pembuat kebaikan. Bahkan itu lebih insyaallah lebih terjaga hatinya daripada yang tampil di depan kayak ustaz-ustaznya, lebih hati-hati. Nah, itu kenapa saya sampaikan ini. Supaya antum paham bahwa antum di sini tidak sekedar apa? Soleh, tapi apa? Muslih. Nah, itu harus antum tancapkan dalam diri kita, bahwa kita harus menjadi pribadi yang muslih, saleh untuk diri kita, dan kita mensolehkan orang lain.